أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Video ini saya tujukan kepada baik laki-laki ataupun perempuan yang sedang resah, gelisah, risau, pikiran tidak menentu, harus ngapain, harus berucap apa sesudah berzina. Apalagi jika dia yang berzina tersebut adalah seorang lelaki, dia sudah berkeluarga, sudah punya anak. Apa yang harus saya katakan kepada istri sah saya? Haruskah saya berterus terang? Apa yang harus saya katakan kepada anak-anak saya? Haruskah dia mengetahui aib dari bapaknya? Kemudian apa yang harus saya perbuat, ucapkan terhadap orang tua, terhadap mertua? Haruskah saya berterus terang? Kemudian setelah saya nanti berterus terang, bagaimana keputusan istri sah? Bagaimana tanggapan mertua? Akan diapakan saya oleh orang tua saya? Semua pikiran itu berkecamuk. Setelah merasakan lezatnya berzina mungkin hanya 5-10 menit. Kemudian belum lagi dengan urusan wanita yang saya zinahi ini. Bagaimana dia? Apalagi kalau seandainya dia hamil. Haruskah digugurkan? Dengan alasan apa saya menggugurkannya? Bolehkah secara hukum syar'i? Lalu bagaimana orang tua si perempuan tersebut? Haruskah saya dinikahi dia? Nanti kalau seandainya kehamilannya dibiarkan, anaknya nanti tidak disandarkan keturunannya kepada saya, lalu bagaimana nanti ke depannya? Terus semua permasalahan berkecamuk. Maka video ini saya tujukan untuk manusia-manusia yang sedang bingung karena sudah berzina, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Nasihat yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah segera ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah mengampuni. Inilah yang disebut dengan hadis sholat taubat, riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Ingat, setelah wudhu, sholat sebaik-baiknya 2 rakaat, lalu beristighfar dengan sebenar-benar istighfar, mengakui kesalahan, merasa berat dengan dosa tersebut, takut siksa Allah, malu di hadapan Allah. Jadi urus dulu hubungan kita dengan Allah SWT. Maka siapa yang melakukan itu, Rasulullah SAW menjanjikan pasti diampuni. Pasti diampuni. Nasihat yang kedua, ketika tadi pemikiran kita berkecamuk dengan segala macam hal yang dengan pikiran kita sebagai manusiawi yang sangat lemah, sangat terbatas,
kalau saya begini nanti akan begini, bagaimana kalau saya mengambil keputusan begini. Maka nasihatnya agar hati tenang, putuskan hubungan dengan makhluk, atau bahasa lainnya berputus asalah, minta bantuan tentang jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi dari para makhluk, siapapun dia. Saya ulangi, berputus asalah, minta bantuan, mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi dari para makhluk. Siap, kemudian setelah itu pasti hati kita akan bergantung kepada Allah. Cari perasaan itu agar hati tenang, agar hati mulai bisa berpikir dengan jernih, agar keputusan-keputusan kelak yang kita ambil benar-benar diberi petunjuk oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Ayat ini bukan hanya urusan harta, nyari rezeki, tidak. Ayat ini juga urusan menenangkan hati, menenangkan perasaan atas permasalahan yang kita hadapi. Ada perkataan begitu menarik dari Al-Hafidh Ibn Rajab. Innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azama fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin besar, maka terjadi pada hati seorang hamba putus asa minta bantuan dari para makhluk. Itu yang harus dicari. Berkomunikasilah dengan Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan dosa besar, bimbing saya. Dan saya berpesan, yang ketiga, jangan pernah sandarkan dirimu kepada dirimu untuk mengurus dirimu. Sandarkan kepada Allah. Kita kadang kalau sudah dapat masalah kan kita muter otak. Bagaimana ini nanti agar bisa dimaklumi oleh istri, bagaimana saya memberitahukannya kepada mertua, bagaimana saya memberitahukan kepada orang tua, apakah saya harus berterus terang semuanya dari detil dari A sampai Z-nya, ataukah hanya secukupnya, bagaimana nanti pekerjaan saya, bagaimana nanti atasan saya, apakah saya dipecat atau tidak atas kasus ini, segala macam permasalahan, segala macam pikiran kita yang kita pikirkan dengan otak kita yang maha terbatas. Maka lihat doa Rasulullah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu aku berharap, hanya kepada rahmatmu saja aku berharap. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Perbaiki seluruh urusanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Yakin setelah itu Anda akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi, yaitu bagaimana menghadapi permasalahan setelah Anda berzina. Selamat berjuang wahai saudaraku untuk kembali kepada Allah, dan yakini setelah itu dapat jalan keluar. Dan ingat, terakhir, jangan putus asa. Allah yang kita langgar hukumnya, Allah yang kita lancang terhadapnya, ternyata sangat pengasih terhadap hamba-hambanya yang melampaui batas. Rahmat Allah lebih mendahului dibandingkan kemurkaan Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم